Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfa Novianti dengan NIM 2011 05 02 00 13. Baik, di sini saya akan memberi tanggapan atas tugas dari Bapak Abdul Wadud Nafis yang berjudul Ekonomi Makro dengan Kebijakan Pemerintah. Di sini ada pengertian ekonomi 3 sektor, yaitu perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, serta pemerintah. Dan adapun juga siklus perekonomian 3 sektor seperti yang di bawah ini, contohnya. Selanjutnya ada pula campur tangan pemerintah yang menimbulkan 2 perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Dan yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan, dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan LN, maka perekonomian 3 sektor dinamakan perekonomian tertutup. Adapun aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Selanjutnya, pendapatan pemerintah, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan serta pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan oleh pemerintah. Adapun pula pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama, ditabung. Yang kedua, membayar pajak. Nah, dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan K plus I plus G. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan K plus S plus T. Dan yang terakhir yaitu membiayai konsumsi atau C. Ada pula syarat keseimbangan. Di sini syarat keseimbangan yaitu ada penawaran agregat atau biasa disingkat AS sama dengan agregat demand atau AD. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan LN, AS sama dengan Y. Sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan K plus I plus G sama dengan K plus S plus T. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I plus G sama dengan S plus T. I plus G adalah suntikan, sedangkan S plus T adalah bocoran. Selanjutnya ada pula pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung di sini jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Sedangkan pajak tidak langsung, pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Nah, bentuk-bentuk pajak pendapatan di sini ada, yang pertama ada pajak agresif. Persen pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua ada pajak proporsional. Persen pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Dan yang terakhir ada pajak progresif atau pajak progresif, yaitu persen pajak naik ketika pendapatan naik. Dan di sini yang terakhir ada efek terhadap konsumsi dan tabungan. Nah, pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T, sehingga YD sama dengan Y min T karena YD turun, dan konsumsi dan tabungan juga akan turun. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.